Good night, everyone, and I'm here to talk about something. So, this is about lawan kerasnya dunia. Apa sih itu lawan kerasnya dunia? Kita sih, kayak ya aku pengen aja sih buat bilang bahwa dunia tuh ya emang keras sih, ya guys sih. Keras tuh dalam artian bukan dalam artian jahat gitu. Ngerti gak sih, kayak keras tuh gak nurutin apa yang kita mau lah, intinya gitu. Dunia tuh punya sistemnya sendiri gitu yang harus kita terima. Gimana ya, kalau dunia gak berjalan sesuai keinginanmu, itu tuh gak salah sebenarnya. Emang dunia mah begitu anjir. Gak mungkin juga dunia ngikutin keinginanmu gitu. Soalnya ya di dunia itu kan apa ya, orang tuh ada 7 miliar gitu. Bayangkan kalau dunia ngikutin apa yang kamu mau, terus yang lainnya gimana? Bentuk paling adilnya ya punya aturan sendiri gitu dunia, nggak ngikutin siapa-siapa. Karena itu justru dunia tuh sangat adil. Meskipun banyak orang yang bilang dunia tuh gak adil misalnya, ya gak adil tuh bagi sebagian orang, maksudnya gak adil tuh dalam artian gak ngikutin apa yang kita inginkan gitu. Tapi kalau kita udah paham bahwa dunia tuh kayak punya sistemnya sendiri, kayak oh gitu sih, ya udahlah gitu, bakal gitu sih. Kayak dunia tuh bakal keras banget kalau kitanya lembek gitu, kalau kitanya manja, kalau kitanya ya gitu, lembek gitu. Makanya dunia tuh bakal keras gitu. Padahal kalau kita udah mengerti mah ya udah sih, maksudnya justru bagus kalau begitu dunia mah. Ya itu udah sistem paling sempurna sebenarnya. Sebagai manusia mah ya kita tuh diciptain buat mempelajari ini, mempelajari kenapa ya dunia tuh gini. Bukan disalahin tapi dipahami gitu. Bukan kok dunia tuh gini anjir. Jadi keluhin juga gak akan beres-beres gitu, gak akan berubah juga. Tetap gitu dunia mah. Justru kalau kita pakai mengeluh nih seumur hidup, sayang banget tuh umurnya, ya kan? Masa kita mau umur kita habis cuman buat ngeluh gitu. So, ya aku pikir kayak nikmatin aja lah dunia mah gitu. Soalnya aku rasa nih, kalau hidup kita di sini penuh dengan rasa syukur, menerima dan apa ya, menikmati gitu pokoknya. Di kehidupan selanjutnya kita bakal gitu juga. Maksudnya aku tuh kan, kepercayaan aku mah udah mati tuh kayak ada kehidupan selanjutnya di akhirat gitu, yang ya kalau dijelasin panjang lah. Nah aku mah mikirnya tuh kalau kita di dunia agak bahagia, nggak senang atau dipakai buat ngeluh terus, di kehidupan setelah mati apakah kita bakal bahagia gitu? Itu kayaknya nggak ini sih. Justru aku mah mikirnya kalau kita di sini bahagia dan penuh syukur, mungkin di kehidupan setelah mati kita bakal ada di keadaan yang sama gitu. Tapi itu kayak cuman pendapat aja sih, gak tahu. Dan apa sih, untuk sebagian orang ya dunia tuh kayak apa sih, bukan hal yang perlu dipikirin gitu. Jadi jalani dan ikutin aja gitu apa yang sedang rame. Dan kalau kita belum mencapai standar ya berjuangin gitu. Jadi ada pihak yang kalah dan menang gitu. Aku juga dulu gitu sih, kayak mikir bahwa harus diakui dulu sih kalau kita emang ingin apa ya, merasa udah berhasil ngejalanin hidupnya. Tapi setelah sekarang kok capek banget ya gitu, kok kayak itu tuh makna yang kosong banget gitu. Hampa banget ya hidup kayak gitu. Kenapa aku tuh kayak serasa capek di hal yang nggak ada artinya gitu. Meskipun itu ngedatangin banyak materi,
banyak uang, banyak relasi, banyak pengakuan, tapi itu dalam hati kayak kosong ya. Ini sebenarnya apa sih yang yang salah gitu, apa kekosongan ini tuh apa gitu. Tapi setelah dipelajari ternyata ya pengakuan kita terhadap sesuatu yang lebih besar gitu. Apa ya, kok jadi kesini aja. Nah, intinya gitulah, dunia tuh ya keras kalau kamu bandingkan dengan dirimu yang lembek. Dunia itu justru penuh kasih sayang, penuh hal spontan yang sangat luar biasa indah, penuh keajaiban, penuh makna, penuh tantangan, penuh hal yang bisa kita sebut sebagai penderitaan. Dan itu gak ngebikin dunia jadi tempat yang mengerikan sebenarnya, tapi tempat yang sangat cocok buat manusia. Karena kita bisa merasakan semua hal itu dengan hati kita, gak cuma dengan logika gitu. Jadi ya, sekeras apapun kehidupan yang kamu rasa, percaya aja bahwa di hari nanti, atau ya mungkin nanti juga bakal paham gitu bahwa oh, dunia tuh ya gak selamanya gitu juga sih. Dunia tuh gak jahat juga. Dunia tuh emang gak mau ngikutin apa kata kamu aja. Bukan berarti itu jahat sih, tapi tegas. Dunia tuh tegas gitu. Dunia tuh kayak emang dari sananya kayak udah punya aturan sendiri yang gak bisa dilanggar, dan kalau kita coba ngelanggar, yang dapat konsekuensinya ya kita sendiri gitu. Jadi gitu aja sih. Dan kalau dilanjut apa sih, sebenarnya ngakuin perjalanan diri sendiri sampai ngerasa paham sama ini tuh agak sulit sih. Kayak di sebagian hal aku tuh dulu pernah ngerasa kayak emang dunia tuh kayak keras banget sih. Kok dunia tuh gini ya, kok aku tuh diginiin gitu, kok aku tuh kayak gak kayak orang lain, atau ya banyak lah perasaan-perasaan gitu. Jadi seakan-akan hidup tuh mudah buat orang lain dan susah buat aku gitu. Ada pernah di fase kayak gitu, dan itu tuh ya rasanya kacau sih. Maksudnya hidup tuh berat banget gitu, kayak dunia tuh seakan emang gak ngedukung aja gitu. Dan ya itu nggak sebentar ya. Setiap orang mungkin pernah sih kayak ya fase-fase yang gitu. Nah emang hidup tuh ya berat banget sih. Kayak kita tuh malah gak tahu tuh rasa senang tuh kayak gimana gitu. Soalnya emang kayak segelap itu gitu kehidupan tuh. Sekeras itu gitu. Dan itu tuh apa ya, ngehantam bukan tujuan sih, ngehantam fitrah kita. Fitrah itu apa ya? Ngehantam prinsip bawaan diri kita gitu. Dan biasanya orang berubah tuh setelah dihantam kenyataan gitu. Misal ada yang jadi gak berempati itu karena ya orang lain juga enggak gitu ke dia. Pas dia susah ada yang enggak, ada agak yang nolong gitu. Enggak kan, kenapa aku harus nolong orang lain gitu. Ada juga yang kayak jadi apa ya, suka nyakitin orang gitu. Karena ya mungkin dia pernah disakitin, dan itu tuh ngebikin dia jadi kayak punya kecenderungan bahwa orang lain dia perlu ngerasain itu gitu. Ada juga yang mandang dunia tuh ya tempat bersaing aja gitu, karena ya pas dia di bawah orang-orang nyepelein gitu, makanya dia pengen ngebuktiin bahwa dia tuh bisa lebih dari orang yang nyepelein itu. Dan itu ya jadi proses masing-masing orang aja sih. Dan aku juga ngerasain juga. Tapi kadang sering juga punya pikiran bahwa ini tuh sebenarnya bisa kita pilih gitu, mau jadi apa. Rasa sakit kita
luka kita, rasa kita ditindas, di apa, bisa kita rubah jadi sesuatu yang lebih baik gitu daripada sekedar dendam, nafsu atau kebencian. Ini tuh bisa jadi ladang cinta. Meskipun ya kedengarannya kayak alay banget sih, kayak cinta apa sih cinta? Tapi serius, kita tuh bisa ngolah perasaan sakit itu tuh jadi sesuatu yang lebih indah aja. Misal meskipun kita sering disakitin atau pernah ada di titik yang paling buruk, paling rendah atau paling mengerikan, dan kita tetap milih buat jadi sesuatu yang baik atau tetap ingin ngebantu orang lain, tetap rendah hati dan ngerasa bahwa setiap orang punya luka yang sama. Itu kayak keren banget sih. Bukan keren, kayak itu kayak lebih ini aja sih, lebih indah aja gitu. Soalnya yang nggak ada habisnya juga sih kalau kita pakai buat benci, buat dendam, buat ngebuktiin. Ujung-ujungnya apa? Kita sendiri yang ngerasa kosong. Ujung-ujungnya ya kita mati dengan perasaan itu. Jadi kayak ya, dunia emang keras sih, tapi itu tuh cara dunia ngajarin kita bahwa hidup tuh gak selamanya akan berjalan sesuai apa yang kita mau gitu. Jadi harus kita biasain, harus kita olah atau harus kita kelola perasaan tolakan, perasaan harapan yang hancur tuh jadi sesuatu yang lebih bagus gitu. Kayak yang diterima dan jadiin ini aja gitu. Karena jadiin pelajaran, karena bahasa ada hikmahnya itu emang bener sih. Setiap apa ya? Bukan bencana sih, setiap hal buruk mungkin yang menimpa emang pasti ada hikmahnya gitu. Ada sesuatu yang bisa lah kita ambil gitu, jadi pelajaran. Kayak sesimpel ditipu orang lain, setelah ditipu perasaan yang munculnya apakah ingin menipu orang lain atau jadi malah refleksi diri gitu. Oh mungkin aku tuh terlalu ini ya, terlalu apa ya, terlalu serakah gitu. Misalnya ada orang yang bilang, kamu mau gak gitu sana pinjemin, atau bukan pinjemin sih, ikut program apa, harus bayar segini, nanti uangnya bakal berkali lipat dalam 1 tahun ke depan. Kan kita ngerasa cheer, enak banget ya, kita bisa dapat uang banyak gitu. Makanya kita masuk aja gitu, masukin uang aja, dan akhirnya kita ditipu. Nah itu tuh perasaan yang munculnya, apakah kita jadi pengen nipu orang lain atau benci aja gitu sama dunia, atau malah kita tuh ya emang gak realistis atau serakah gitu, makanya diberi pelajaran kayak gitu. Itu sih. So ya, aku tuh sering bilang ke diri sendiri bahwa lawan kerasnya dunia itu bukan berarti buat jadi sekeras mungkin, atau buat jadi hal yang apa ya, lebih kuat gitu dari dunia. Kuat dalam arti menolak segala rasa sakit, kayak seakan rasa sakit itu gak mempan lagi karena kita emang sudah kuat banget gitu. Jadi mau dunia sekeras apapun ya kita lawan aja. Enggak gitu juga sih, tapi lebih ke lawan kerasnya dunia tuh, terima dan jadiin itu sesuatu yang lembut. Cinta tuh datangnya dari sana ya, dari perasaan buruk yang kita dapat dan kita olah jadi sesuatu yang baik buat orang lain. Itu cinta. Karena kita mengakui bahwa dunia itu gak sempurna, dan kita tetap mau berbuat baik. Ya itu namanya cinta gak sih? Cinta dan kasih sayang tuh ketika ketika
hal buruk menimpa dan kita tetap ingin melakukan hal baik, itu adalah cinta. Kalau kita diberi hal baik dan ngasih balik hal baik, ya itu meskipun apa ya itu kayak lebih ke balas budi gitu sih. Ya udah aja sih gitu. So thank you Adam. I go to sleep. Goodbye. Have a good night. Have a nice dream. Bye.